Semangkuk mie yang dibuat dengan ketegangan udah terhidang di depan meja makan. Ibu dan dua adik ipar yang seharian tidak terlihat batang hidungnya sudah duduk di meja makan. Sepertinya aturan makan bersama di rumah ini sangat ketat, hingga semua orang harus ada di meja makan ketika Tuan Saga ada di rumah untuk makan malam. Memikirkan, bukan hanya aku yang menderita di rumah ini, kenapa aku jadi senang ya? Dan ia melirik sambil menatap semangkuk mie di hadapannya. Sepertinya enak. Apa rasanya bisa seenak taburan micin mie instan ya? Saga udah meraih sendok dan mulai makan, semua mengikuti gerakannya, bahkan ibu mertuanya juga. Wah, aku benar-benar merasa sedikit terhibur, karena aku benar-benar bukan orang paling menderita di rumah ini. Dan ia mulai makan mie di hadapannya. Wajahnya berubah, ada terkejut dan senang bercampur. Mie-nya enak sekali. Iya, keceplosan. Mereka yang tadi makan dalam keheningan menoleh padanya semua, termasuk Saga. Mie-nya enak sekali, suamiku. Terima kasih udah memberiku kesempatan makan mie selezat ini. Aku pasti benar-benar gila. Bagaimana aku bisa bicara dengan kalimat seindah itu? Ibu mertua dan kedua adik ipar menatap sebal Tania. Bagaimana wanita itu bisa bicara setenang itu dengan Saga? Begitu yang ada di pikiran mereka. Kalau kau suka, kau bisa minta pelayan membuatkanmu setiap hari. Saga bicara. Wajah kepala pelayan yang berdiri di belakang, Saga langsung berwajah bias. Dalam hati Dania tertawa. Ya, Pak Mun adalah orang yang akan paling menderita di sini. Kalau sampai menu mie ini harus ada setiap hari. Tidak, suamiku. Saya juga suka mie instan XX. Dan ia menyebutkan merek mie instan keluaran pabrik milik Antarna Group. Aku menyelamatkanmu, Pak Mun. Bersikap baiklah kepada aku ke depannya. Dan ia menatap Pak Mun sekilas. Wajah biasnya udah menghilang. Kesunyian kembali tercipta di meja makan. Semuanya fokus pada mangkuk mie di hadapan mereka. Dan ia bergegas mengunyah dengan cepat. Saat melirik isi mangkuk Saga udah hampir mau habis. Dia harus menghabiskan makanannya sebelum terlambat. Saga udah meletakkan sendoknya, mengambil selembar tisu, dan membersihkan mulutnya. Dia udah selesai makan. Saat dia bangun dari duduk, dan ia refleks bangun juga, walaupun mie dalam mangkuknya belum habis. Habiskan makananmu. Saga melirik Dania yang udah berdiri dari duduk. Baik. Syukurlah. Aku bisa menghabiskan makanan enak ini. Tahu begini kenapa aku harus terburu-buru tadi? Mana HP-ku? Saga mengulurkan tangan menerima HP dari Pak Mun. Lalu ia berjalan menuju ruangan kerjanya, diikuti Pak Mun dari belakang. Setelah Saga masuk ke dalam ruang kerjanya, kenapa aura di meja makan ini berubah drastis begini ya? Ada hawa dingin yang tiba-tiba datang memenuhi udara di ruangan ini. Dan ia masih memilih menunduk dan menghabiskan makanannya. Dia tahu sebenarnya mata ibu dan dua adik iparnya sedang memandangnya. Kamu benar-benar tidak mengenal takut ya? Dan ia tidak menggubris, dia masih makan dengan tenang. Kakak ipar, saat tahu ia yang diajak bicara, dia mendongakkan kepala sambil menyendok sopan kuah mie terakhirnya. Ada apa adik ipar? Masih bicara dengan tenang sambil senyum sejutawan. Bagaimana kau bisa seberani itu bicara pada Kak Saga? Apa? Seberani itu? Memangnya aku bicara apa? Tidak tahu apa aku selalu berusaha menundukkan kepala dan bicara dengan pilihan kata yang paling baik agar kakakmu yang seperti raja itu tidak marah atau tersinggung. Aku bahkan harus hati-hati walaupun hanya bernapas di sampingnya. Kau bilang itu berani? Aku tidak paham maksud adik ipar apa? Berhenti menyebut Kak Saga suamiku. Itu lancang sekali. Lalu aku harus menyebutnya apa? Mereka saling berpandangan bingung. Benar juga. Wanita di hadapan mereka ini kan istrinya. Tentu wajar aja kalau dia memanggil Kak Saga suamiku. Tapi itu terdengar sangat menyebalkan di telinga mereka. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Dania, mereka hanya melengos.
Tapi kamu jangan besar kepala ya. Kak Saga sama sekali tidak menyukaimu. Benar, Kak Saga sedang menunggu wanita yang dicintainya kembali. Kalau kekasih Kak Saga kembali, kamu pasti akan ditendang dari rumah ini. Keluar dan kembali ke asalmu, kampungan. Aku menantikan saat itu adik ipar dan ibu, saat aku ditendang dari rumah ini, saat aku dibuang dari tempat mengerikan ini. Itu akan menjadi sangat paling membahagiakan bagiku. Seperti apa ya rupa wanita yang disukai Tuan Saka itu? Dan ia tenggelam dalam pikirannya sendiri, tidak mendengar apa yang dikatakan ketiga wanita di meja makan ini. Dan ia bersyukur masih bisa menang ketika bicara dengan penghuni perempuan rumah ini. Tapi sejujurnya dia merasa lelah. Kenapa juga kalian tidak bisa berdamai denganku? Kita kan sama-sama berjuang hidup di tempat mengerikan ini. Setelah selesai makan malam, Dania memilih masuk ke dalam kamar. Toh, dia tidak mengenal siapapun di rumah ini termasuk para pelayan. Sepertinya aku harus menyapa dan berkenalan dengan para pelayan. Paling tidak aku punya teman di tempat asing ini. Adik ipar dan ibu mertuaku udah seperti ibu tiriku dan Risa. Mereka udah seperti membenciku tanpa alasan aja. Dan ia menyalakan TV, menonton film juga pasti lebih menghibur. Sampai tanpa sadar gadis itu terlelap dengan TV yang masih menyala dan ia mengerjapkan mata kaget. Matanya terbuka dan langsung menyipit lagi karena silau lampu. Segera bangun dari sofa, dia berdiri dan menoleh ke tempat tidur. Kosong. Tuan Sega belum kembali. Jam berapa ini? Dia bergumam sendiri sambil mencari HP-nya. Jam 11. Dan ia memilih ke kamar mandi, mencuci muka, dan ganti baju. Terserahlah dia mau kembali kapan. Tidur aja lagi. Mengambil selimut dan bantal di lemari, lalu membawanya ke sofa. Tapi karena ketakutannya malah sudah lenyap, akhirnya dia beralih bermain HP. TV yang tadi masih menyala saat dia tinggal tidur dia malah matikan. Wah, grup chat ramai. Dan dia masuk ke dalam obrolan grup chat karyawannya. Kalian belum pada tidur? Hehe, Mbak Nia juga belum tidur. Baru kebangun ini, tadi udah tidur sebentar. Ketik-ketik terus, tidak berhenti. Pembicaraan udah melebar kemana-mana. Tidak memposting foto seorang laki-laki kenalannya. Tika memposting foto seorang laki-laki kenalannya dari kampung lumayan tampan juga. Yang jomblo di grup langsung memencak-mencak teriak pamer. Dan ia cekikikan sendiri. Dia berguling di bawah selimut, menyelimuti tubuhnya dengan menggerakkan tubuh, tidak menariknya dengan tangan. Jadi badannya geletuk ke sana kemari. Sementara itu, pintu terbuka. Saga berdiri cukup lama di sana, melihat Tania dalam balutan selimut. Geliat-geliut tidak jelas. Tawa juga terdengar dari bawah selimut. Sekilas senyum samar muncul di bibir Saga melihat tingkah wanita di bawah selimut. Apa yang dilakukan gadis bodoh itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya terdengar setengah berteriak. Bruk. Karena terkejut, Tania seketika bangun karena tidak siap dengan posisinya. Dia terjungkal, jatuh dengan selimut menimpa kepalanya. HP-nya terjatuh menyentuh lantai dengan cukup keras dan dia merapikan pakaiannya tergesa. Apa yang sedang kamu lakukan? Dan dia belum menjawab pertanyaan itu. Dia masih bingung. Saga melirik HP yang terjatuh di lantai. Kemari. Dia menjentikan jarinya. Wajahnya terlihat tergelak, tapi segera berubah dengan cepat. Apa ini? Apa dia mau memukuliku? Walaupun gemetarannya berjalan mendekati. Cetak. Sentilan jari di kening dan ia terdengar ngilu. Dan ia mengerang dengan suara rintihan. Namun terdengar agak keras. Sakit. Sudah aku bilang jangan buat aku mengulangi kata-kataku. Maafkan saya Tuan. Sakit, keningku sakit. Saya sedang menunggu Tuan sambil bermain HP. Sakit. Aku ingin mengelus keningku, tapi aku bahkan tidak berani mengangkat tanganku. Aku mau tidur.
Otak Dania langsung bekerja, memilih draft aturan yang dibuat sekretarisan. Kalau Tuan Saga bilang mau tidur, berarti dia minta ganti pakaian, begitu bunyinya. Baik, saya ambilkan pakaian dulu. Bergegas dia masuk ke dalam ruang pakaian. Sakit. Dia sapu-sapunya keningnya dengan rambut. Sakit. Karena tidak mau membuat Tuan Saga menunggu, dia bergegas menyerahkan pakaian, membalikkan badan saat Saga berganti pakaian. Saga melemparkan pakaian yang ia pakai tepat di kepala Dania. Perlahan gadis itu meraih dan memeluk di dadanya. Kau menangis? Dania langsung mengusap wajahnya dengan pakaian Saga yang ada di tangannya. Bagaimana air mata bodoh ini bisa keluar begitu saja? Pikirnya yang penuh sesal. Tidak, Tuan. Kemarilah. Lagi-lagi Saga menjentikan jarinya, menyuruh Dania mendekat. Tubuh Dania membeku, sakit di keningnya masih terasa menyayat. Apa dia akan menyentilku lagi? Dania mendekatkan wajahnya ke arah Saga yang udah duduk di tempat tidur. Dia memejamkan matanya, mengepalkan tangannya kuat, jika dia harus merasakan sakit kedua kalinya di keningnya. Dingin. Kenapa keningku rasanya dingin? Rasa nyeri juga berangsur sedikit menghilang. Dania membuka matanya. Dia melihat Saga, laki-laki itu melemparkan salep kecil yang gelagapan di tangannya. Olesi keningmu dengan itu. Baik Tuan, terima kasih. Ternyata dia orang yang masih punya sedikit hati nurani. Dania bergumam. Lalu dia masuk ke ruang ganti dan meletakkan pakaian Saga di sana. Dia meraba keningnya yang udah diolesi salep tadi. Setelah menghapus sisa air mata yang tadi keluar, tanpa izinnya ia keluar dari ruangan baju, melewati tempat tidur. Baru seperti itu kau udah menangis. Dania menghentikan langkahnya. Maaf Tuan, saya tidak menangis. Mungkin tadi saya mengantuk sampai mengeluarkan air mata. Benarkah? Aku bahkan belum mematahkan jari-jarimu, kau udah menangis seperti bayi. Tubuh Dania gemetar, dia berdiri diam. Tangannya tergenggam kuat, merasai jemarinya sendiri. Matikan lampu. Baik Tuan, selamat malam, semoga Anda mimpi indah. Saga udah menarik selimutnya, Dania bergegas mematikan semua lampu. Dia menatap jemarinya yang masih menempel di saklar lampu. Merinding mengingat kata-kata yang diucapkan Saga tadi. Bergegas dia menjatuhkan diri ke sofa, menarik selimut dan berusaha tertidur, hanya berharap bisa mimpi indah. Aku bakar kata-kataku tadi. Ya iblis, bagaimana iblis punya hati nurani? Pusing, kepalaku pusing. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Keningku juga masih nyeri. Kata-kata Tuan Saga tentang mematahkan jari-jari terus terngiang di kepalaku. Aku sampai mimpi dikejar-kejar jari jemariku sendiri. Dania bengong sambil memegang sepatu Saga di pangkuannya. Duduk di sofa yang tadi tempat tidurnya kalau malam. Sementara Saga muncul dari ruang ganti, udah memakai setelan jas. Rambutnya udah tersisir dengan rapi, membuatnya terlihat sangat tampan. Kalau ada efek kilau cahaya, udah bersinar punggungnya karena aura sempurnanya. Dia berdiri sambil merapikan dasinya. Lihat ya, udah bengong seperti orang bodoh. Apa kata-kataku semalam keterlaluan ya? Sepertinya dia benar-benar ketakutan saat aku bilang akan mematahkan jari-jarinya. Benar-benar pagi hari yang menyenangkan melihatnya begitu. Pagi-pagi Saga udah punya hiburan menarik. Setelah bergumam agak lama dan selesai dengan urusan dasinya, dia berjalan mendekat ke sofa. Dia duduk di samping Dania dengan menjatuhkan dirinya, membuat Dania terlonjak kaget. Refleks, Dania segera berlutut. Dalam diam dengan pikiran yang sudah berlarian kemana-mana, dia memakaikan kaos kaki. Kenapa ini? Saga menarik ujung rambut Dania yang terurai membuat gadis itu merinding. Pikirannya udah mengajaknya mengingat sentilan keras di keningnya semalam. Dia menggigit bibirnya kuat kalau tiba-tiba rambut itu ditarik. Apa dari lahir rambutmu sejelek ini? Apa?
Jelek. Ini rambut ikal bergelombang tahu. Banyak artis juga yang memakai tren rambut seperti ini sebagai gaya hidup. Iya tuan, hanya bisa menjawab dengan pasrah. Luruskan rambutmu, mataku sakit melihatnya. Saga mengibaskan rambut yang dia pegang. Setelah itu seperti habis menyentuh benda menjijikan, dia mengusapkan tangannya ke bahu dannya. Gadis itu menggigit bibirnya keras, agar tidak merasa kesal. Bagaimana laki-laki ini bisa melakukan menakutkan sekaligus menyebalkan begini? Baik tuan, saya akan meluruskan rambut saya. Mendongak dengan tersenyum. Sudah selesai sepatunya? Dan ia bangun dari berlututnya. Tangannya terkepal kesal. Dia memaki sepanjang perjalanannya dari kamar sampai ke meja makan.